daripada sebelumnya. Ketika sudah mulai masuk ke ranah yang sifatnya pribadi, saya memilih untuk tidak berkomentar sama sekali. Cukup kaget dengan munculnya dua nama, Farah dan Dion, yang bertemu dengan almarhum di GI. Gue anggap paling aneh itu satu nih, ketika ditanya kenapa arah CCTV itu berubah. Itu katanya diperintahkan oleh istrinya. Tadi disebutkan kapan handphone itu kemudian dinyatakan hilang dan mati, sementara ada device lain yang langsung nyambung kepada WA-nya dan itu masih aktif. Hilangnya handphone kan dibilang kan hilangnya gitu kan itu kan handphone itu hilang kan, habis ngomong-ngomong dengan itu kemudian off langsung hilang kan gitu kan. Apa yang bisa kita terangkan kepada publik? Penyidik waktu mengatakan itu pasti sengaja dibuang, dihilangkan jejaknya. Itu dari kacamata penyidik ya, untuk menghilangkan jejak-jejak dia itu. Tapi kalau masukkan aja, pasti polisi senang sekali gitu. Tapi jangan bukti itu menurut pikiran saya yakin gitu kan, atau tidak mungkin begitu, atau janggal. Nah, jadi kata janggal, kata saya yakin itu dukunglah dengan bukti. Pasti polisi menindaklanjut dan tidak perlu dibuka lagi, penyidikannya nggak ditutup kok. Otopsi psikologis yang kami lakukan bahwa kami menemukan ada intinya adalah kondisi psikologis yang negatif di akhir kehidupannya, kurang lebih seperti itu. Dan ini memang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Mulai dari faktor terkait dengan individu itu kan hidup dalam berbagai peran. Bagaimana peran sebagai seorang anggota keluarga, peran di masyarakat, peran juga sebagai profesional. Tentu hal tersebut berkolaborasi, berkontribusi terhadap bagaimana kondisi kesehatan mental seseorang. Jadi tentu yang utama adalah kami melihat ada tema terkait dengan kesehatan mental yang dialami oleh seseorang. Dialami oleh dalam hal ini adalah individu, oleh almarhum. Saja menimpa kita semua. Saya lanjutkan. Soal waktu dan tempat, itu terjadi yang namanya anomali spasio-temporal. Antara waktu dan tempat, spasial dan tempo itu tidak sinkron. Tadi disebutkan kapan handphone itu kemudian dinyatakan hilang dan mati, sementara ada device lain yang langsung nyambung kepada WA-nya dan itu masih aktif. Sementara device itu tidak ditemukan sampai sekarang. Artinya belum lockout di situ. Belum lockout di situ dan masih aktif. Kalau di WA kita masih lihat last scene kapan itu masih aktif, sementara dinyatakan hilang. Lalu posisi antara luka yang disampaikan oleh forensik gitu ya, luka-luka di wajah, kemudian di leher, tanda kutip kekerasan benda tumpul, itu yang dijelaskan tim forensik, dengan peristiwa tempo dan tempat pada rooftop lantai 12 yang tidak mungkin terjadi pada sekitar wajah dan leher. Jadi ini relevansi tidak nyambung antara bukti yang diajukan termasuk lakban yang sebetulnya masih 100% belum digunakan itu lakban. Dengan waktu dan juga peristiwa. Nah, ini yang harus kita pertanyakan, karena dengan bertanya kita menemukan jawaban. Nah, ini yang kita kejar, Mas Nabi. Ini katanya bukan pidana. Lantas barang bukti yang diperlihatkan di atas meja, barang-barang pribadi itu barang apa? Privasi kan? Seimbangkan hidup dengan Pristine 8,6 Plus. Seandainya suatu saat polisi mengatakan almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain. Berarti kan banting setir. Berarti hal yang sudah ditemukan sebelum itu sebetulnya sebuah error. Nah, betul. Dan pengumuman tentang potret psikologis almarhum itu kan pejoratif jadinya. Menyudutkan, memojokkan, merugikan almarhum. Bahkan ada cerita tentang orang ketiga sama-sama belajar dan seterusnya. Karena itulah saya tidak, tadi kan ada pertanyaan Bang Don, saya mau jawab kenapa? Karena ini sudah menjadi isu privat sesungguhnya. Itu netizen harus punya keinsafan, ini sudah jadi isu privat. Sehingga kita tidak lagi punya keleluasaan untuk bicara panjang lebar tentang almarhum dan keluarganya, karena sudah dikunci sebagai isu privat. Yang sayang beribu sayang, ironisnya keluarga di meja preskon itu justru diperagakan tindak tanduk yang bertentangan dengan privat itu. Apa misalnya? Barang bukti ya. Ini kan meninggal bukan akibat pidana. Lantas apa yang kita atau polisi ingin katakan tentang barang bukti bersera itu? Yang ada kondom. Itu kan barang pribadi. Betul. Kalau itu barang bukti pidana, wajar diperlihatkan ke publik. Karena pidana isu publik. Mungkinkah polisi ingin mengirimkan pesan yang tidak keluar lewat verbal tetapi lewat barang bukti? Lalu apa yang terjadi? Kasakusuk tidak karuan kemana-mana kan? Yang sekali lagi justru pejoratif terhadap almarhum dan keluarga almarhum. Ini katanya bukan pidana.
Lantas barang bukti yang diperlihatkan di atas meja, barang-barang pribadi itu barang apa? Iya. Privasi kan? Iya. Satu. Yang kedua lagi, kebetulan saya orang psikologi, mirip dengan kedokteran. Data pasien boleh tidak dibuka ke publik? Tidak boleh, kecuali untuk urusan penegakan hukum. Betul. Pidana. Penegakan hukum pidana loh ya saya maksud. Kalau perdata ya nggak boleh. Ini privat, sudah dikunci oleh polisi sebagai isu privat. Lantas apa justifikasinya polisi membuka profil psikolog? Saya pernah menyampaikan bahwa kematian dari almarhum ADP ini ada dua kemungkinan. Pertama, kemungkinan yang berhubungan dengan pekerjaan yang bersangkutan selama ini, dari Myanmar sampai pulang ke Indonesia. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah adanya hubungan cinta segitiga. Sangat cukup kaget dengan munculnya dua nama, Farah dan Dion, yang bertemu dengan almarhum. Sebenarnya sih banyak yang aneh ya. Dari semua yang dipaparin polisi ya, dari A sampai Z itu banyak yang aneh. Cuman yang gue anggap paling aneh itu satu nih. Ketika ditanya kenapa arah CCTV itu berubah, itu katanya diperintahkan oleh istrinya Arya Daru. Kok nggak nyambung ya buat gue ya? Seorang istri kok sampai sedetil itu ya? Tahu di mana ada letak CCTV, terus harus dihadapkan ke depan kamar sebelum buka kamarnya. Kok sampai sedetil itu ya? Ini sebenarnya jawaban siapa ya? Begini masalahnya kita di sini ya. Kita itu kemarin ya disuguhkan walaupun sudah fakta yang ada lengkap sekali, tetapi saya yakin masih ada yang fakta yang di-keep. Contoh, ya di-keep. Contoh, hilangnya handphone. Kan dibilangkan hilangnya gitu kan. Itu kan handphone itu hilang kan, habis ngomong-ngomong dengan itu, kemudian off langsung hilang kan gitu kan. Apa yang bisa kita terangkan kepada publik? Penyidik waktu mengatakan itu pasti sengaja dibuang, dihilangkan jejaknya. Itu dari kacamata penyidik ya, untuk menghilangkan jejak-jejak dia itu. Tapi kalau saya berpendapat, karena kalau temuan itu ya mengenai itu ya kejanggalan. Kalau dalam sudah dalam ya, sudah dalam sekali. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau ada bukti-bukti baru yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah, masukkan aja. Pasti polisi senang sekali gitu. Tapi jangan bukti itu menurut pikiran saya yakin gitu kan, atau tidak mungkin begitu, atau janggal. Nah, jadi kata janggal, kata saya yakin itu dukunglah dengan bukti. Pasti polisi menindaklanjut dan tidak perlu dibuka lagi, penyidikannya nggak ditutup kok. Otopsi psikologis yang kami lakukan bahwa kami menemukan intinya adalah kondisi psikologis yang negatif di akhir kehidupannya, kurang lebih seperti itu. Dan ini memang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Mulai dari faktor terkait dengan individu itu kan hidup dalam berbagai peran. Bagaimana peran sebagai seorang anggota keluarga, peran di masyarakat, peran juga sebagai profesional. Tentu hal tersebut berkolaborasi, berkontribusi terhadap bagaimana kondisi kesehatan mental seseorang. Jadi tentu yang utama adalah kami melihat ada tema terkait dengan kesehatan mental yang dialami oleh seseorang. Dialami oleh dalam hal ini adalah individu, oleh almarhum. Seperti itu. Bang Nael, bagaimana menjelaskan bahwa peristiwa yang sudah terjadi, katakanlah almarhum pernah mengakses layanan kesehatan mental pada tahun 2013, yang itu adalah 12 tahun lalu, kemudian 2021, 4 tahun lalu. Bagaimana menjelaskan kedua peristiwa itu dengan relevansinya sekarang? Kenapa sekarang akhirnya? Betul. Ya, jadi tentu kita mengetahui bahwa secara umum ketika kita bicara mengenai individu dengan masalah kesehatan mental itu dia ada riwayatnya, Mbak Sil. Jadi upaya-upaya katakanlah ketika individu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya itu tidak sesuatu yang proses terbangun hanya 1 jam, hanya 1 hari. Tetapi adakah orang-orang yang mempunyai kekuatan besar atau mungkin pengacara atau siapa yang bisa mendampingi keluarga Mas Darul?
ada banyak katanya. Dan terima kasih juga ada banyak pengacara yang memberikan perhatian, energi, waktu untuk membahas aku gitu katanya. Kira-kira ada 10 pengacara. Jadi buat keluarga mohon disampaikan, gandeng sebanyak-banyaknya. Kira-kira 10 pengacara. Ini pesan beliau, mohon maaf saya hanya menyampaikan. Ya, 10 pengacara. Kenapa 10, Mas? Karena ada kekuatan besar di masalah ini. Ada kuda. Butuh 10 karena ada kekuatan besar di belakangnya. Ya, ini pengacara ya. Ini pengacara. Ini bunga ya. Bunga ini dari Mas Arya Daru. Ucapan terima kasih dari energi beliau. Aduh, Anda Suki merasa kayak gimana gitu, mau nangis? Kalau kalian merasakan ini sama denganku, ya, kalian nilai sendiri. Aku bohong apa enggak dalam menyampaikan ini? Dan ini bukan konten, bukan demi konten aku melakukannya demi cuan, no. Kalau kalian berpikir aku melakukan ini demi konten, kalian boleh skip aja, nggak usah, blokir aja iniku, channelku, nggak usah diikuti. Ya, ada bunga dari Mas Arya untuk kalian, orang-orang pengacara yang siap membela keluarga. Aduh, Mbak Suki mau nangis nih. Kalau 10 pengacara itu sudah siap, Mas, apakah tahun 2025 akan ketemu akar masalahnya? Atau Mas Arya mendapatkan keadilan? Iya. Jadi ditunggu ya 10 pengacara ya, untuk menggandeng keluarganya. Dan tadi Manasuki mengatakan, tolong, mungkin kalau kalian ada di Jogja, ya, kalian ada di Jogja sebagai seorang psikolog, tolong ketemui istrinya untuk dibangkitkan lagi traumanya, dipulihkan rasa percaya dirinya, ya, oke? Jadi mudah-mudahan ada 10. Jadi ini ya pesannya Mas Arya Daru hari ini. Kemlu apresiasi upaya Polda Metro Jaya ungkap kasus kemetongan diplomat Arya Daru. Kementerian Luar Negeri atau Kemlu menyampaikan apresiasi kepada Polda Metro Jaya atas penyelidikan profesional yang dilakukan terkait kemetongan diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Wira Satya Triputra mengungkapkan hasil penyelidikan kemetongan diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dalam jumpa pers di Polda Selasa 29 Juli 2025. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi menyimpulkan bahwa pegawai Kementerian Luar Negeri atau Kemlu itu bukan korban penbunbunan. Kami menyimpulkan tidak ditemukan peristiwa pidana, kata Wira. Guna mengurai kasus ini, Subdirektorat Reserse Mobile Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan serangkaian tindakan penyelidikan, diantaranya mengundang 26 saksi dan memeriksa klarifikasi 24 saksi tersebut. Namun 2 saksi lain belum dapat hadir. Penyelidik juga telah mengamankan 103 barang bukti dari beberapa tempat terkait dengan profil korban, diantaranya kantor, kos-kosan, serta telah mengamankan barang bukti dari keluarga korban dan saksi lain, kata Wira seperti dikutip Antara Selasa 29 Juli 2025. Sebelumnya, staf Kemlu lulusan Universitas Gadjah Mada itu ditemukan meninggal dalam polisi terlentang berselimut dengan kepala terlilit berwarna kuning di kamar kosnya di Gondang Dia Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa pagi 8 Juli. Kejadian ini terkuak setelah istri korban yang tinggal di Jogja menelpon penjaga kos untuk mengecek kondisi Arya yang tidak bisa dihubungi melalui sambungan telepon. Namun malam itu penjaga hanya mengecek dari balik jendela kamar. Baru keesokan harinya petugas rumah mencongkel jendela karena Arya tidak bereaksi ketika dibangunkan. Dari hasil penyelidikan, sejumlah fakta dan temuan baru terus diungkap oleh pihak kepolisian. Berikut sejumlah fakta terkait dengan kemetongan Arya Daru. Yang pertama, Arya ditemukan tertutup berwarna kuning. Perlu kami sampaikan bahwa korban ditemukan dalam kondisi wajah tertutup, kemudian terlilit berwarna kuning di tempat tidurnya, atas kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya. Yang kedua, berdasarkan pantauan rekaman CCTV dari gedung Kementerian Luar Negeri, Arya terlihat naik ke area rooftop selama sekitar 1 jam lebih.
Diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu, ujar Ade. Dalam rekaman tersebut terlihat Arya Daru membawa tas ransel dan kantong belanja saat menaiki tangga, namun tas tersebut kemudian ditinggalkan di area rooftop. Wida Satya juga mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan polisi dengan melibatkan beberapa ahli, disimpulkan bahwa tidak ada keterlibatan pihak lain dalam kementongan korban. Selanjutnya, Pusat Laboratorium Forensik Polri juga mengungkap tidak ada DNA dan sidik jari selain milik Arya Daru di tempat kejadian perkara. Terhadap pemeriksaan yang kami lakukan, kami tidak menemukan adanya bersyak apapun. Dan juga seperti di kamar mandi, ruang tidur, kata ahli DNA Puslapor Polri, Komisaris Irfan Rafiq. Irfan menunjukkan 13 barang bukti milik korban yang diperiksa, termasuk sidik jari dan juga barang bukti berupa satu buah lakban di kamar korban.